Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Siti Rohma dengan topik fotosintesis. Ya, kompetensi dasar 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sasarannya ini adalah siswa kelas 12 SMA dengan tujuan peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup dengan benar. Nah, semuanya jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foton dan sintesis. Foton cahaya, sintesis berarti penyusunan. Kalau digabungkan menjadi proses penyusunan zat organik atau glukosa dari zat anorganik air dan karbon dioksida pada tumbuhan dengan bantuan cahaya dan klorofil. Nah, gambarnya udah jelas ya bahwa matahari itu membantu proses fotosintesis. Ditambah bahan baku karbon dioksida dan juga air menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Nah, ini reaksi kimianya ya lebih lengkap seperti ini ya. 6CO2 ditambah dengan 12H2O dibantu cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2 ditambah dengan 6H2O. Syarat terjadinya fotosintesis itu harus ada cahaya matahari, harus ada air, harus ada karbon dioksida dan juga klorofil ya. Wajib keempat-empatnya ada, baru bisa terjadi fotosintesis. Nah, di mana tempat terjadinya? Ya, di kloroplas ya. Ini ada gambarnya, yaitu adalah membran dalam dan membran luar. Di dalam membrannya itu ada tilakoid. Tilakoid ini terdiri dari tumpukan-tumpukan grana ya. Kalau stroma itu adalah cairan dari kloroplas. Oke, berikutnya prosesnya dibagi dua ya. Ada reaksi terang disebut reaksi Hill, reaksi gelap disebut dengan siklus Calvin-Benson. Jangan lupa ya subscribe video ini biar lebih semangat lagi buat videonya. Ya, berikutnya adalah reaksi terang. Reaksi terang ini terjadinya di grana ya, atau di membran tilakoid. Nah, ketika klorofil menyerap energi foton dari cahaya matahari, elektron pada klorofil itu akan terlepas ke orbit luar atau akan tereksitasi. Nah, elektron ini akan ditangkap oleh penerima elektron, namanya adalah plastoquinon. Unit penangkapan elektron ini disebut dengan fotosistem ya. Akibatnya, jumlah elektron di dalam klorofil menjadi tidak stabil. Untuk itu, klorofil harus disuplai elektron dari molekul lain. Nah, dalam waktu bersamaan terjadi juga proses fotolisis, yaitu proses pemecahan air. H2O terpecah menjadi 2H+, setengah O2 dan juga elektron. Elektron dari air inilah yang dipakai untuk menstabilkan klorofil. Ya, berikutnya akan terjadi juga proses fotosistem ya, di mana fotosistem 1 ini bersifat siklis sehingga dia membentuk ATP ya. Kemudian yang kedua akan terjadi proses fotosistem 2 ya, di mana akan terbentuk NADPH2 yang dibantu oleh enzim NADP plus reduktase ya. Jadi kesimpulannya apa yang dihasilkan di reaksi terang? Oksigen, ATP dan NADPH2. Ya, lanjut lagi reaksi gelap ya. Reaksi gelap ini terjadinya siang hari juga ya. Jadi dia terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase karboksilasi, fase reduksi dan juga fase regenerasi. Yang pertama karboksilasi ya, artinya penambahan karbon atau fiksasi karbon. Nah, di situ terjadi pengikatan CO2 dan ribulosa bifosfat atau RUBP ya, atau rubisco ya. Nah, akan dihasilkan 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dan akan diubah lagi menjadi fosfoglisaldehid. Ya, ini adalah fase reduksi ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi fase pembentukan glukosa ya, karena akan dibentuk kembali RUBP atau prosesnya regenerasi, sehingga hasil akhirnya nanti akan menghasilkan 6CO2 ditambah dengan 12H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 dan plus 6H2O ya. Ya, terima kasih untuk hari ini sudah menyimak video ini dengan baik. Apabila ada yang kurang-kurang bisa dikomen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.